Huh? Teprak? It worked! It worked! Whoa! Look, Raya! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Up and Away Hoja. Film ini menceritakan seorang bocah miskin yang tidak sengaja diberikan karpet ajaib karena dirinya ingin sekali pergi mengelilingi dunia luar. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat seseorang yang dipanggil Hoja mendatangi suatu kota. Senangnya ia disambut dengan ramah oleh orang-orang yang ada di sana. Bahkan Hoja diperbolehkan mencicipi berbagai jenis makanan yang dijual. Sialnya itu semua hanya mimpi bagi Hoja. Si bocah laki-laki yang ketiduran saat memberi makan kambing kesayangannya bernama Raya. Walaupun begitu, Hoja menceritakan mimpinya barusan. Dari mimpinya itu, ia meyakini bahwa dunia di luar sana sangatlah luas. Jadi ia mengajak Raya berpetualang ke sana. Namun anehnya, Raya justru gelisah. Ternyata sudah waktunya susunya diperah. Dengan cepat Hoja membawa Raya pulang ke rumah, di mana ayahnya yang bernama Aram terkejut sama kedatangannya nih. Ternyata sang ayah sedang fokus bekerja sebagai penjahit. Meskipun kesal, Aram tetap mengajari Hoja caranya menjahit. Namun sayangnya Hoja malas-malasan. Setelah itu sang ibu bernama Jamila memanggil mereka untuk makan malam, yang mana Raya juga ikut. Hal ini membuat Aram marah. Namun di sini Hoja membela Raya karena sudah menganggapnya seperti adik. Jadi selayaknya saudara Hoja ingin menjelajah dunia luar bersama adiknya. Dengan tegas sang ayah melarang, bahkan justru memaksa Hoja belajar menjahit lagi, yang mana Hoja bersedia menjahit jika ada yang menjaga Raya. Alhasil Aram meminta tolong pada istrinya, namun sayangnya Jamila tidak mau. Kemudian Aram mendatangi tetangganya bernama Elfaza. Ia adalah penjual karpet sekaligus pelanggannya. Di situ Aram memberikan baju pesanan Elfaza secara gratis dengan maksud meminta bantuannya untuk menjaga Raya. Yang tentunya Elfaza mau nih apabila Aram memperbolehkan Hoja berpetualang. Ternyata Elfaza tidak sengaja mendengar perdebatan Aram sama anaknya, yang mana Aram tetap melarang Hoja pergi karena menurutnya dunia luar hanya omong kosong. Setelah itu Aram pulang ke rumah, meninggalkan Elfaza yang diam-diam akan membantu Hoja. Lalu di pagi harinya Aram membangunkan Hoja untuk belajar menjahit. Perihal Raya sudah ditangani oleh Elfaza nih, yang sayangnya Hoja tetap tidak mau jadi penjahit. Ia hanya ingin pergi berpetualang. Sedihnya sang ayah tidak mau mengerti keinginannya itu. Alhasil Hoja pergi keluar rumah, di mana Elfaza melihatnya murung. Seketika Hoja menceritakan keinginannya, termasuk larangan dari sang ayah. Mendengar hal itu, Elfaza bersedia nih membantunya. Ia pun mengajak Hoja ke rumahnya, lalu mencari sesuatu bersamaan. Raya terkejut melihat karpet yang bisa bergerak. Ternyata karpet itu yang dicari oleh Elfaza, yaitu karpet ajaib yang bisa terbang. Seketika Hoja ingin mencobanya. Baiknya Elfaza memperbolehkannya nih, dengan syarat ia harus terbang ke Peto, yaitu kota Sultan. Di sana Elfaza meninggalkan cucunya yang dipanggil Berlian, lantaran sang sultan bernama Harun mengejarnya demi merebut karpet terbang miliknya. Bahkan dengan teganya akan melemparkan Elfaza ke kolam buaya. Jadi daripada itu terjadi, Elfaza kabur sendirian. Namun sampai saat ini ia belum berhasil menemukan cucunya. Oleh karena itu ia meminta bantuan Hoja, yang tentunya Hoja bersedia nih. Ia sangat bersemangat melihat dunia menggunakan karpet terbang. Akan tetapi tidak mudah mengendalikan karpet tersebut. Bahkan Elfaza hanya memberi kata petunjuk, yaitu backwards. Entah apa maksudnya, Hoja pulang ke rumah lalu memberitahu ayahnya bahwa akan pergi ke Peto menggunakan karpet ajaib, yang menurut Aram itu tidak masuk akal. Bahkan menganggap anaknya sudah mulai gila. Jadi Aram menantang Hoja, jika ia berhasil terbang maka Aram mengizinkannya pergi kemanapun. Dan sebaliknya apabila gagal, Hoja harus jadi penjahit. Alhasil di situ Hoja setuju nih. Ia pun menggelar karpetnya lalu mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Elfaza. Namun sayangnya hasilnya nihil, karpetnya tidak bergerak sedikit pun. Melihat Hoja yang putus asa membuat sang ayah tertawa. Mau tidak mau Raya turun tangan nih. Pintarnya si kambing memberikan isyarat apa yang harus dilakukan Hoja, yang ternyata ia harus membalikan kata-kata fly carpet menjadi Yelf terpak.
dan hasilnya karpet tersebut bisa terbang. Hal ini membuat orang tua Hoja tidak percaya, sementara Hoja yang senang mendatangi Elphaba, lalu memberinya arahan untuk membiarkan karpet ajaib agar menemukan cucunya. Sebelum berangkat, Hoja pamit nih kepada orang tuanya, lalu berjanji akan kembali. Kemudian perjalanan Hoja dan juga Raya ke Peto dimulai. Sesampainya di sana, mereka terpukau dengan kemewahan kota Peto. Apalagi Hoja merasa kota Peto persis seperti di mimpinya. Bedanya orang-orang yang ada di sini sangat ketus, bahkan mengusir Hoja. Ditambah Hoja ditabrak komplotan pencuri makanan, lalu ia dimarahi penjual burung merpati pesanan Sultan Harun karena menghambat pengantarannya. Tidak hanya itu, Hoja juga dianggap pencuri. Akan tetapi si penjual berubah pikiran nih begitu melihat Hoja membawa sebuah karpet, yang mana Hoja tidak akan menyerahkannya karena karpet terbang ini yang membawanya pulang. Seketika si penjual memberitahu Hoja jika karpet itu diserahkan ke Sultan, ia bisa diangkat menjadi jenderal. Namun tiba-tiba seorang gadis menarik Hoja nih. Ternyata gadis itu bernama Emerald, lalu memperingati Hoja bahayanya ikut campur dengan urusan burung merpati Sultan. Dan benar aja, penjaga istana mengetahui keberadaan mereka. Dengan cepat Emerald mengajak Hoja kabur ke rumahnya, di mana Emerald tinggal bersama anak jalanan yang ditugaskan untuk mencuri makanan. Dan yang menugaskannya adalah seorang pria yang dipanggil Red. Apesnya Red muncul, lalu mengecek hasil curian Emerald dan teman-temannya satu persatu. Namun tidak ada nih hasil curian yang membuat Red puas. Alhasil ia mengancam mereka dengan mengusir dari sini. Untungnya ada satu anak yang mencuri daging. Lalu giliran Emerald yang tidak membawa apa-apa, ia pun nyaris ditampar. Syukurnya Hoja muncul melindunginya, lalu menawari Rat susu kambing yang mana ia suka. Walaupun begitu, Emerald tidak memberikan karpet milik Hoja pada Rat. Padahal karpet terbang itu dipinjamkan oleh seseorang. Selagi Hoja dan Emerald berdebat tentang kepemilikan karpet, diam-diam Rat mendengar percakapan mereka. Hingga Emerald menjelaskan alasan mereka mencuri makanan. Dikarenakan Sultan tidak pernah berbagi dan hanya ingin lebih dan lebih. Mendengar hal itu, Rat menyuruh mereka diam. Alhasil Hoja dan juga Raya pergi mencari lapak untuk tidur, di mana mereka memutuskan tidur di atap rumah. Jadi Hoja menggunakan karpet terbang. Sialnya kepergian Hoja ketahuan oleh Rat. Sehingga di pagi harinya Hoja terkejut karpetnya tidak ada. Ia pun menyimpulkan bahwa Emerald yang mencurinya, lalu diberikan ke Rat. Yang saat ini Rat mendatangi istana Sultan, lalu ia dihadang oleh dua penjaga. Jadi Rat di situ menjelaskan tujuannya ke sini, sekaligus memperlihatkan karpet yang dibawanya bisa terbang. Yang mana para penjaga tidak percaya, padahal karpet terbang adalah keinginannya Sultan. Seketika para penjaga berubah pikiran nih, jadi mereka memperbolehkan Rat bertemu dengan Sultan daripada mereka dilempar ke kolam buaya. Di sisi lain, Hoja baru menyadari ucapan ayahnya, ia pun jadi rindu pada keluarganya. Namun tanpa karpet itu, Hoja tidak bisa pulang. Ditambah ia tidak tahu keberadaannya Emerald. Beruntungnya Hoja berpapasan dengan Emerald yang lagi kabur dari penjaga istana. Seketika Hoja dan juga Raya mengikutinya dari belakang. Sampai mereka membantu Emerald melarikan diri, meskipun Hoja harus kehilangan jejaknya. Namun tidak berapa lama Emerald muncul. Di situ Hoja menuduhnya sebagai pencuri karpet, padahal bukan Emerald pelakunya. Alhasil Hoja meminta maaf, kemudian meminta bantuan Emerald untuk mencari karpetnya. Yang tentunya Emerald bersedia nih, karena bagi Hoja karpet itu ia membawanya pulang bersama berlian. Di sisi lain Rat sudah merasa senang akan menjadi jenderal. Namun para penjaga bergosip akan ada yang mati hari ini karena Harun sedang super kelaparan. Untungnya hidangan merpati Sultan sudah siap. Sambil makan ia mendengar tujuan Rat kemari. Yang intinya Rat membawa karpet terbang untuk mengabulkan impiannya Sultan. Walaupun bagi Harun itu tidak masuk akal. Ia ingin uji coba karpetnya setelah perutnya terisi penuh, yang mana Rat diusir. Sementara itu Hoja dan juga Emerald kebingungan mencari keberadaan karpet ajaib. Namun tiba-tiba Emerald teringat seorang wanita bernama Gemstone,
yang sepertinya bisa membantu mereka, sehingga Hoja dan juga Emerald menghampiri Gemstone yang saat ini memberitahu orang-orang bahwa impian Sultan sejak kecil untuk terbang akan menjadi nyata. Itu semua berkat karpet terbang dari si Rat yang sudah senang akan dijadikan jenderal. Mendengar hal itu, Emerald segera klarifikasi pada Gemstone bahwa karpet terbang tersebut adalah miliknya Hoja. Yang sayangnya terlambat, Sultan akan menerbangkannya sore ini, ditambah tidak ada jalan masuk untuk menyelinap ke istana. Seketika Hoja jadi down, namun ia bersemangat lagi begitu mengingat janji pada orang tuanya. Mendengar hal itu, Gemstone bersedia membantu nih karena ia adalah koki istana. Yang sebenarnya Gemstone lelah memasak terus-menerus untuk Sultan. Setelah itu Gemstone menyusun rencana yang mana Raya tidak diperbolehkan ikut. Kemudian rencana Gemstone dimulai. Ia menyembunyikan Hoja dan juga Raya di keranjang buah, lalu mengantar buah-buahan itu ke istana, di mana Gemstone harus melewati para penjaga. Di situ mereka meminta izin mengecek barang bawaannya. Yang sayangnya salah satu penjaga digigit sesuatu nih. Seketika Gemstone mengalihkan ke hal yang lain. Alhasil ia diperbolehkan masuk ke dalam istana. Di sana Hoja dan juga Emerald keluar dari keranjang. Kemudian mereka berpisah dengan Gemstone untuk mencari karpet ajaib. Akan tetapi Hoja teralihkan oleh keindahan istana Sultan karena pertama kalinya ia berada di sini. Namun tidak ada apa-apanya dibandingkan rumahnya yang ada di port, di mana orang tuanya tinggal. Mendengar tentang orang tua Emerald jadi bersedih nih, sebab ia tidak punya orang tua dan hanya memiliki seorang kakek yang tidak tahu keberadaannya. Jadi Hoja membuat kesepakatan, begitu menemukan karpetnya ia akan membantu Emerald mencari kakeknya. Sementara itu perut Sultan sudah terisi penuh dengan makanan, jadi ia memanggil Rat kembali. Di situ Rat menggelar karpetnya, lalu para penjaga Sultan menggendongnya ke atas karpet, di mana Harun tidak sabaran menjadi Sultan pertama yang bisa terbang. Setelah itu Rat merapalkan mantranya, Yalfterpak. Yang anehnya karpet itu diam saja. Seketika Harun menyebutnya karpet pemalas. Hal ini membuat si karpet memberontak, yang mana Harun memerintahkan anak buahnya melempar karpet ke buaya, di mana itu tidak mungkin. Jadi Rat pamit undur diri untuk mengatasinya. Di waktu yang sama Hoja dan juga Emerald melihat Rat, mereka pun diam-diam mengikutinya. Yang ternyata Rat mengambil alat pemukul debu untuk mengancam karpet ajaib, karena Rat tidak mau tujuannya menjadi jenderal tinggal sedikit lagi gagal. Lalu Rat berbicara seorang diri nih, kesempatan bagi Hoja serta Emerald mengambil karpetnya. Setelah itu mereka kabur, namun di tengah jalan Hoja bertabrakan dengan para dayang. Mereka sangat senang melihat Hoja yang penampilannya seperti pangeran. Bahkan mereka melindunginya dari Rat. Kemudian para dayang membawa Hoja ke hadapan Sultan. Bersamaan Rat ikut, lalu memberitahu Sultan bahwa Hoja telah mencuri karpet ajaib miliknya, ditambah ia memiliki kutu. Otomatis para dayang lari ketakutan. Alhasil Sultan menghukum Hoja dengan melemparnya ke buaya, namun segera dicegah oleh Rat, karena hanya Hoja lah yang tahu cara menerbangkan karpet ajaib. Jadi untuk sementara waktu Hoja dipenjara di ruang bawah tanah, di mana sipir penjaga bernama Grim bertugas mengawasinya. Lalu Hoja dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Di sini Hoja mulai khawatir nih, tidak bisa pulang ke rumah bertemu dengan ayah ibunya, yang saat ini Aram dan Jamilah merasakan hal yang sama. Di sisi lain Rat baru sadar tidak ada gunanya mengancam karpet. Ia pun memutuskan mempergunakan Hoja untuk menerbangkan karpetnya. Jadi Rat menuju penjara, di mana Hoja meminta Grim membebaskannya karena ia tidak berbuat salah. Tapi permintaan Hoja tidak digubris. Tiba-tiba pintu penjaranya rapuh, yang seketika Hoja menyadari nih bahwa penjara di sini sudah lapuk. Dan benar aja Hoja berhasil pindah ke sel nomor 8 hanya dengan menggeser batu bata dindingnya. Alhasil Hoja mendapatkan ide, yaitu berpindah-pindah dari sel 7 ke 8. Hey, the two boys now. Something wrong? Yang hasilnya Grim dibuat kebingungan. Ia pun membebaskan Hoja begitu saja. Dengan cepat Hoja melarikan diri, meninggalkan Grim yang baru sadar sudah dibodohi. Namun sialnya di tangga Hoja berpapasan dengan Rat. Walaupun begitu ia bisa bersembunyi lalu menyerang Rat dan mengambil karpet ajaibnya. Beruntungnya Hoja juga bertemu dengan Emerald. Mereka pun segera kabur dari sana dengan karpet ajaib. Vermin in a trap.
Yang sialnya, Hoja serta Emerald memasuki tempat istirahat para dayang. Begitupun Rat. Alhasil para dayang menghajarnya, sedangkan Hoja dan Emerald berhasil melarikan diri. Akan tetapi mereka nyasar nih ke kandang merpati. Jadi Emerald menjatuhkan sangkar-sangkarnya supaya Rat tidak mengejar mereka. Yang sayangnya percuma, Karpet membawa Hoja serta Emerald ke ruangan Sultan. Lalu mereka menceritakan yang sebenarnya, yang mana Sultan tidak peduli nih, karena bagaimanapun Karpet itu tetap miliknya. Kemudian ia memerintahkan penjaganya melempar Emerald ke kolam buaya. Dengan cepat Hoja mencegahnya, sebab ia berjanji nih akan menerbangkan Karpetnya apabila Sultan membebaskan Emerald. Yang mana Sultan membebaskan Emerald, lalu Hoja menyarankan Sultan terbang di luar ruangannya. Sambil ia berbisik-bisik dengan karpet ajaib. Lalu Sultan menunjuk Rat sebagai kopilot selama ia terbang. Kemudian Hoja merapalkan mantranya. Please. Oh, you've tap. Setelah berhasil membuat Sultan dan Rat terbang, Hoja memberikan kode pada karpet ajaib. Yang hasilnya Sultan serta Rat nyaris ditelan buaya. Tidak sampai di situ, mereka juga dikejar hingga keluar istana. Yang pada akhirnya kota Peto tidak diperintahkan oleh siapapun, sehingga penjaga istana maupun warganya bebas melakukan apa yang diinginkan. Setelah itu Hoja mengajak Emerald ke port. Tidak lupa menjemput Raya, yang ternyata si kambing sudah mengetahui Emerald adalah cucunya Elphaba. Akhirnya mereka bertiga pulang ke port. Sesampainya di sana, Elphaba sangat bahagia nih melihat Hoja kembali bersama Karpet serta cucunya. Lalu film berakhir dengan acara makan malam bersama keluarga Hoja serta Emerald. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.